Jadi kita untuk hari ini kita bahas FR ya, soal-soal FR. Jadi udah banyak soal-soal FR yang udah kalau kita bilang nggak soal persis ya. Jadi kita cuma bisa buat soal-soal yang mungkin mirip, bisa jadi mirip ya dengan soal yang keluar. Jadi ada soal yang udah keluar itu ada yang bilang yang banyak figuralnya, ada 10 sampai 14 soal, terus ada soal soal cerita, ada soal analitis dan semacamnya ya. Nah, jadi kita kerjakan satu persatu ya, secara nggak detail-detail kali. Emang kita lebih fokus ke bahas soalnya. Nggak bisa Ya, berkomunikasi oke. karena dosen aku dari Jakarta. Ini kita mulai dari, ada kita share screen dulu. Oke, dapat soalnya. Kita ini soal kalau kita bilang SPOK ya, soal pola kalimat, di mana kita mencari pola yang sama, baik-baik itu dari nanti ada subjeknya, bisa nanti ada subjek, ada predikat, nanti mungkin ada di situ ada objeknya, bisa jadi ada keterangannya di mana mungkin sekilas dijelaskan nanti ada keterangan, ada pelengkap ya. Pelengkap biasa, keterangan biasa belakangan. Keterangan ini paling enak kita bedakan. Keterangan itu ada tempat, ada waktu, dan satu lagi ada keterangan cara. Nah, eh, selain itu nanti ada pelengkap nih, pelengkap. Biasa yang sulit dibedakan antara pelengkap dan juga objek, antara ini dua. Ingat saja kalau objek itu kita bisa ubah ke pasif dan pelengkap itu kita tidak bisa ubah ke pasif. Nah, seperti itu aja. Nah, mungkin bisa coba dulu soal nomor satu. Di sini ada Jiji melaksanakan upacara bendera. Produksi bekerja bicara Oh, bicara ini ada yang berarti belum mute ya. Yang belum mute tolong di mute ya. Siapa yang belum mute? Nah, yang jawab bisa jawab di kolom chat ya. Oke, ada yang jawab C. Ah, Ada juga yang jawab E. Tolong di mute ya yang nggak mute siapa. Saza, Saza lagi. Hai. Oke. Ya, oke kita jelaskan aja terus ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini mungkin kalimatnya yang bisa kita lihat ini kan ini subjek. JJ ini subjek ya. Udah jelas nih JJ ini subjek. Melaksanakan, nah, melaksanakan ini kata kerja ya. Atau bisa kita bilang dia nih upacara bendera. Nah, upacara bendera di sini dia adalah sebagai ini adalah sebagai pelengkap ya. Jadi kita cari dia soal yang pilihan jawaban yang dimana polanya adalah subjek, predikat dan pelengkap. Nah, sekarang kita lihat dari pilihan A dua. Di sini ada Andi ini sebagai subjek, membawa pulang ya. Membawa pulang itu adalah predikat, patung ya. Patung ini adalah objek, ini objek ya patung ya. Benda yang jelas. Ini adalah pelengkapnya ya, ini pelengkapnya. Jadi yang A jelas salah ya. Salah. Kalau kita lihat yang B, perkumpulan itu subjek, kita bilang sebagai subjek, beranggota orang, nah, ini adalah pelengkap. Nah, jadi kalau kita lihat polanya itu adalah sama seperti yang B ya. Jadi B ini benar. Kita bisa lihat lain lagi. Akan mengadakan predikat konferensi internasional. Konferensi internasional ini, kalau kita balik, bisa nih, ini objek. Terus ini tentang perubahan iklim. Tentang
objeknya. D. Pemilik menyajikan hidangan istimewa. Menyajikan ya, menyajikan. Nah, ini hidangan istimewa. Oke, kita bilang objek kepada tamu. Kami subjek berkeliling predikat kota itu sebagai keterangan keterangan ya. Cara dia apa? Yang lainnya salah, beda polanya. Oke, kita coba nomor 2 sekarang. Nomor 2. Ya, untuk bedanya objek sama lengkap, objek bisa dipasifkan. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi ya, ini kita ulang sedikit ya. Yang A, yang B ya. Yang B atau yang satu lah, yang soalnya ya. JJ melaksanakan sering orang bilang, ini bisa nih dipasifkan. Upacara bendera dilaksanakan oleh JJ. Nah, kalimat yang pasifnya itu kalau kita bilang dia harus utuh ya. Ketika eh, kalimat aktif yang diubah menjadi pasif, enggak, ini agak jelek sedikit, yang diubah menjadi pasif itu wajib utuh ya, wajib utuh. Gimana maksudnya utuh? Nggak boleh ada penambahan kata. Di mana kalau kita ubah contoh yang tadi, upacara bendera dilaksanakan oleh. Nah, ada oleh katanya itu yang membuat dia tidak utuh. Jadi kalau bisa kita bilang upacara bendera dilaksanakan cocok. Makanya dia jadinya SP pelengkap. Jadi, seperti itu. Ya, sekarang coba nomor 2. Coba lagi nomor 2. Oke, udah ada yang jawab A. Yang lain gimana? Baru 2 orang yang jawab nih. Oke, udah banyak yang jawab. Ada beragam jawabannya ya. Ada yang jawab A, ada E, ada yang D, ada yang C. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Ini pintu rumah Pak Upin. Nah, ini kalau kita bilang subjeknya agak panjang ya. Di mana di sini pintu rumah Pak Upin adalah sebagai subjek ya. Nah, sedangkan rusak ini ya kan. Sedangkan bagian belakangnya, ini bagian belakang gimana nih? Apakah dia pelengkap atau keterangan? Atau dia objek? Ya. Kalau kita bilang bagian belakang ini berarti kan menunjukkan dia adalah posisi ya. Ini ada yang balas apa nih? Keterangan. Ah, ya benar keterangan ya. Dia adalah keterangan. Kenapa keterangan? Karena menunjukkan dia posisinya, lokasinya, ya kan? Bagian belakang. Maka ini adalah keterangan. Nah, eh, keterangan apa dia? Keterangan khususnya keterangan tempat. Walaupun nanti pilihan jawabannya kita nggak harus pilih keterangan tempat, yang penting polanya adalah subjek, predikat, keterangan. Ya, walaupun keterangan waktu, keterangan cara, yang penting keterangan kita pilih. Nah, sekarang kita lihat kalau yang A, kereta api Bina. Nah, kereta api Bina Bangsa nih satu kata ya.
kereta api Bina Bangsa tiba, ya kan? Tibanya ini sebagai predikat, ya, pukul 7.30 pagi. Nah, ini keterangan kan, keterangan waktu dia. Maka dia benar ini jawabannya harusnya A kalau kita lihat. Ya, emang mau cek boleh, tapi kayaknya langsung skip aja ya. Dan seperti sekarang ini ada banyak ini, lumayan banyak soalnya yang jadi daripada lama-lama kita ini fokusnya nanti lebih banyak di figural. Kenapa di figural? Karena dari yang udah jawab, yang udah tes, katanya figural itu paling banyak dan paling susah. Banyak susah-susah ya. Ya, ini nomor 3 ini kita skip aja terus. Kita masuk ke ini analogi ya. Jadi kalau misalnya analogi ya sederhananya ya, ini paling sederhananya. Misalnya contohnya ada gigi, gigi titik dua ompong. Nah, oh ini keluar ya, ompong. Nah, nanti sama nggak ngelek nih. Eh, Bentar ya. Rambut, nanti ini rambut. Ini sederhana, tapi yang paling penting jika sudah dipahami. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita bisa spontan dapat pilihan jawabannya. Karena kadang dia ada yang mirip-mirip ya. Jadi pengiraman ini di ompong, berarti tadi anggap ompong. Jadi sini jawabannya adalah kotak berlian kerat ya, berlian kerat. Jadi ada yang udah jawab apa belum? Tadi ya. Yang jawab B semua. Ada D, ada yang E ya. Eh, Nah, ini ini ada yang saya skip tadi, Pak. Nggak kebaca ya. Cara membedakan keterangan sama pelengkap ya. Keterangan itu gampang kita bedakan. Kalau keterangan itu selama dia menjelaskan ya, menjelaskan waktu, ya, menjelaskan tempat, ya kan, misalnya di di kota gitu, di belakang, ya kan, atau menjelaskan cara. Cara itu bagaimana? Misalnya saya memperhatikan dengan seksama. Dengan seksama itu adalah keterangan cara. Atau saya membawa motor eh, dengan kencang. Nah, itu dengan kencang itu berarti cara, keterangan cara itu, maka itu keterangan. Sisanya tinggal objek sama pelengkap aja kita bedakan. Ya. Nah, ini kalau untuk soal nomor 4, ini kita lihat satuannya ya. Di mana berlian itu satuannya atau bisa kita bilang kita hitungnya berdasarkan karat. Nah, kita hitung berlian nilai berlian berdasarkan karat. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di sini, apakah kita hitung medik berdasarkan dokter? Oh, bukan cocok. Apakah kita kita hitung doa berdasarkan ustadz? Ini makin aneh ya kan? Apakah kita hitung kayu dengan tukang kayu? Enggak. Apakah kita hitung bensin dengan galon? Ini bisa jadi. Ya, karena biasa dalam bensin itu ya mungkin bukan bensin eceran yang per liter kita beli ya, bensin yang dengan jumlah yang besar, hitungannya berdasarkan galon. Arif ya, jadi bukan enggak. Maka jawabannya adalah D ya. D. Ya benar D. Hmm, Nah, mungkin ada soal-soal yang gini juga ya. Ini analogi di mana ada 3 kata seperti ini. Suaranya kurang keras ya. Cek cek. Ini apa jelas suaranya? Oke. Nah, ini ada yang udah jawab. Ya, ya, benar. Ini rata-rata ini gampang ya. Biasanya soal-soal yang terlihat makin susah, makin terlihat susah, emang makin gampang harusnya. Ini kita kalau kita buat kalimat, Kijang melompat di hutan ya. Itu sederhananya seperti itu ya. Atau mungkin kalau misalnya nanti ada yang mirip-mirip juga, contohnya bisa jadi apa ya? Eh Terenggiling, menggelinding di tanah misalnya. Ya kan? Nanti kan ada pilihan antara A sama B, maka kita bisa spesifikkan penjelasannya. Contohnya, Kijang dia ciri khasnya melompat di daerah hutan. Nah, bisa seperti itu. Tapi karena memang ini lebih umum ya, bisa kita bilang Kijang melompat di hutan, sehingga jawaban yang tepat adalah A ya. Ya benar ya, merpati terbang di udara. Eh, ini ada yang enggak. Iya, iya.
Mana dia tadi? Kalau mana dia? Nah, oke. Kita masuk ke hitungan aja ya, biar biar enak. Biasa yang sulit-sulitnya itu yang di hitungannya. Nah, ini soal nomor 10 ini ya. Ini deret. Boleh coba. Oh, ada yang minta silogisme. Habis ini ya kita bahas silogisme. Ini rata-rata jawabannya C. Iya, silogisme dari yang kabar-kabar beredar ya benar. Cuma dua premis ya. Habis ini kita bahas silogisme. Nah, untuk soal nomor 10 ini, udah tercoret-coret. Ini siapa ini? Jangan coret-coret, halo. Ya. Nah, ini kalau kita lihat soalnya, ya kan, ada 2424. Nah, apa ini 2424 ya kan? Tapi setelah itu nol, ya. Dan ada min 6, ada min 12. Jadi, ini soalnya itu dia bisa kita bilang mungkin awalnya kita menduga ini ya, tambah ya. 2 ke 4 tambah 2, oke. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita buat ini tambah 2, di sini tambah 2. Oh, nggak mungkin juga kalau tambah 2 angkanya jadi seperti ini. Berarti coba kita duga di sini adalah kali. Ya, kali 2. Nah, nanti 4 ke 2 ini kita bilang dia adalah kurang 2. Nah, nanti 2 ke 4 balik. Cuma setelah kita coba yang sebelahnya ini, kali 2 ya. Kita coba sebelah ini. Oh, jadinya 0 kan? Jadi 0 berarti kurang berapa dia? Kalau kali bagi nggak mungkin jadi 0 ya. Bahkan di sini kurang 4. Ya, dari kurang 2 kurang 4. Oh, udah dapat polanya kita. Habis kurang 4, kita apakan lagi dia? Oh, rupanya kita kalikan dengan 2 lagi ya. Polanya ngikut ya. Kali 2 kurang 2. Kali 2 kurang 4. Nanti kali 2 kurang lagi. Kurang berapa dia? Kurangnya angkanya bertambah. Dari 2, 4 jadi 6. Kurang 6. Ya. 0 dikali 2 jadinya 0. 0 kurang 6 jadinya negatif 6. Oh, benar berarti. Ya. Berarti polanya benar. Maka jawabannya adalah C. Seperti itu ya. Ini kita coba lompat-lompat aja. Nah, kita coba soal nomor 12, bisa nggak kita? Oh, ada yang minta jawab aja terus ya. eh Boleh kita jawab aja terus ya. Jadi ini ya polanya. Kalau kita lihat, mungkin 6 ke 9 kan kalau kali nggak ada ya pola kali ya. Biasanya angkanya kan angka bulat-bulat aja. Nah, maka kalau kita bilang di sini paling mungkin adalah pola tambah ya, 3 ya. Di sini tambah 3. Nanti 9 ke 54 itu dia polanya kalau tambah kan gede kali. Nah, ingat ya, kalau misalnya angkanya sampai besar-besar seperti ini, kemungkinan besar memang polanya kali. Jadi 9 ke 54, kita lihat, oh jadi adalah kali berapa dia? Kali 6 ya. Nah, ini turun dia. Berarti polanya kurang dong, ada kurang lagi. Kurang. Kurang berapa dia? Kurang 3 ya. Ini kurang 3. Terus, apakah ini polanya kita kali lagi? Ya, kita coba duga kali. Tapi kalau kita lihat 48, 54, iya 54. Nah, oh berarti nggak mungkin kali. Kemungkinan ini balik lagi polanya. Kita coba tes. Polanya kita tambahkan 3 lagi. Kalau kita tambahkan 3, jadinya kan di sini 54. Jadi kita pastikan di ujung dia. 54, terus kita polanya kita kali 6. Jadinya apa nih? 54 kali 6 setelah kita kalikan, 50 kali 6, 300. 4 kali 6, 24. Berarti 324. 324 ini ada pilihannya kan? Ada ya, C ya. Kita lihat dulu, ini C pilihannya. Tapi kita kan kurang berapa nih? Kurang 3 ya. Kurang 3, jadinya 321. Lainnya benar, jawabannya adalah C. Jadi seperti itu dia. Ya, benar C.
Oke, tadi ada yang minta premis ya. Jadi sejauh ini premis masih ini ya silogisme maksudnya. Silogisme sejauh ini cuma dua premis ya. Belum ada premis yang sampai tiga atau empat. Kalau kita tanya, apakah masih mungkin ada premis sampai tiga atau empat? Kemungkinan paling banyak tiga dan itu mungkin di akhir-akhir ujian yang tes telat-telat. Mungkin ya. Tapi sejauh ini kita yang dua saja dulu yang dekat-dekat ini. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita bahas untuk premis-premis yang ada tiga. Nah, kita coba nomor 7 dulu. So, biar cepat kita langsung jelaskan aja ya. Ini kalau untuk premis, jika maka seperti ini, terus ya. Jika P maka Q, ya kan? Nanti bilang jika Q maka R, maka simpulan bisa kita coret I-nya. Jadi kalau misalnya kita contoh soal seperti ini, jika harga BBM, maka harga bahan pokok naik. Nanti bisa kita bilang simpulannya jika harga BBM naik, maka jadi semua kalau kita lihat, nah ini hati-hati nih dalam pilih jawabannya. Ya kan jika ini belum nggak ada yang persis, baru kita ini ya. Jika harga BBM naik, semua orang tidak senang. Nah, ini, jika harga BBM naik, semua orang tidak senang. Jadi jawabannya adalah C. In dia di mana jika P maka Q. Nanti di sini dibilang P ya. Simpulannya kalau seperti ini. Contoh, jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Jadi, nah, maka bisa seperti itu. Bentuk lagi yang silogisme. Jika P maka Q dan premis 2 itu dibilang negasi. Jadi simpulannya ini adalah negasi P. Basah. Jalanan tidak basah rupanya, maka kesimpulan. Balik contoh, jika hari ini hujan ya, jika hari ini hujan, apakah dia tapi jika hujan pasti jalanan basah, maka ini bisa kita bilang sama jika P maka Q, jika jalanan basah, jika hari ini hujan maka jalanan. Jadi kita simpulkan hujan itu belum belum jadi sama jalanan basah, nah, tapi menjadi salah satu alasan jalan basah, sehingga kalau yang seperti ini juga dia tidak dapat paham. Oke. Nah, ini ada soal yang tadi kan jika maka, ini yang semua sebagian. Itu ada yang tanya ya, cara kita salin aja nih. Ada yang tanya, semua kita coba gimana ya kita lihat di sini aja. Nah, semua pesawat berkabin dan dari gini ya soalnya. Nah, semua pesawat berkabin dan berjendela. Anda di tempat yang tidak berkabin dan tidak berjendela. Nah, ya kan? Karena di sini ada dibilang ya, pesawat itu pasti berkabin dan berjendela. Itu udah pasti ya. Kalau soal ini dan pakai kata dan, artinya wajib berkabin, wajib mungkin seperti kita tahu ada pesawat yang tidak berjendela, pesawat kargo ya. Tapi kita ikuti dengan premis satu. Ini premis satu, ini premis dua. Premis dua dibilang Anda berada di tempat yang tidak berkabin dan tidak, ya kan? Apalagi dua-duanya ya. Sehingga bisa kita bilang kesimpulannya itu adalah eh, Anda berada di tempat bukan pesawat ya. Jadi gitu kesimpulannya. Oke, paham ya? Mana nih dah? Kok udah geser-geser suratnya? Mana sih tadi? Premier semua sebagian ini aja nih. Nah, ini sering salah juga nih. Nggak muncul ya tulisannya. Eh, itu ada yang jawab berarti muncul ya. Jawabannya B. Oke, ini berarti udah banyak yang tahu nih ya. Kita jelaskan aja langsung ya. Ini kan dibilang semua petani di desa suka maju, suka bekerja keras. Nah, ini ada kata semua, ada kata sebagian. P-nya.
Ini sebagai P, ini sebagai P di awal. Bukan seperti PQ. Bagaimana kesimpulannya? Kita bisa ambil kata kalau semua jumpa sebagian petani desa Sukamaju itu kalau misalnya seperti kerja keras dan pedagang atau bisa kita bilang balik boleh juga ya sebagian bekerja keras harus pakai dan nggak boleh ini coret ini nggak boleh kita coret maksudnya satu kolom yang sama jadi kalau contoh kayak tadi jika maka gitu itu juga dia nggak boleh dia main hapus satu ya sehingga jawabannya B tapi kalau misalnya bang kalau nggak ada yang seperti ini gimana tadi kita bilang seperti ini ya kan ini sebagian petani desa itu adalah pedagang semua biasa ada juga yang jawaban sepertinya. Semua petani bla 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 lah, petani di desa suka atau semua pedagang. Salah ya, juga besar katanya seperti ini. Semua pedagang di desa Sukamaju, ya kan? Ya, semua pedagang di desa Sukamaju itu suka bekerja keras. Nah, ini ada juga dia memang pilihannya nggak ada yang seperti B, tapi adanya yang seperti ini. Ya, padahal nggak boleh. Kenapa? Kita mengambil kalau kita bilang anggaplah ini P ini kan keseluruhan. Kita bilang kayak diagram Venn ya. Eh, kita bilang betul seperti ini. Nah, ini kita bilang P misalnya. Dan di dalam P ini ada key ya, ada key nanti. Nah, ada bagian kini kalau kita bilang mencakup semua, nanti ada lebih kecilnya lagi yang sebagiannya ini ya, di sebagian. Kita bilang lagi ya. Nah, kalau yang sebagian I kan benar, semua yang R itu pasti ya udah hasilnya. Jadi kadang ada emang pengecoh soal seperti itu. Oke. Nah, ini ada 1 menit lebih dikit. Dan karena ada juga yang bilang soal hitung-hitungnya emang luar biasa susah. Pecahan emang di luar nurut. Kita coba. Nanti untuk penjelasannya pas udah kita ganti sesi baru apa Zoom baru link baru. Ini aja bisa. Ada. Oke, ini boleh coba dulu bahasnya nanti. Oke, boleh difoto-foto aja dulu ya, karena kita ganti masuk link baru. Mungkin nanti ini ada tunggu 10 menit ya, kita lihat dulu. Kalau misalnya emang nggak tunggu, kita lanjut. Tapi kalau tunggu, nanti dikabari di grup. Oke, dari foto semua. Ya ya, berarti kita stopkan dulu.